Mai, kamu tahu nggak aku itu tiap hari kerja banting tulang, panas-panasan di proyek, cuma mau pulang terus makan enak buatan kamu. Tapi kenapa dari kemarin itu cuma adanya mie instan terus yang kamu masak? Loh, emangnya kenapa sih? Harusnya kamu itu senang udah aku masakin. Ya walaupun sederhana. Sederhana sih, sederhana Mai. Tapi masak iya sih? Tiap hari itu mie instan terus. Nggak ada menu lain apa buat aku? Mas, aku itu masak mie instan bukan karena aku malas, tapi karena hemat. Kamu kan tahu sendiri gaji kamu itu pas-pasan. Kalau tiap hari aku beli sayur, lauk, sama nasi bungkus, uang belanja nggak bakalan cukup sampai akhir bulan. Mai, aku tuh yakin kok kalau uang itu dikelola dengan baik, masih cukup sampai akhir bulan. Kalau kamu itu masak mie instan terus, badan aku itu makin bisa drop. Kerjaan pun berantakan. Kalau aku itu sakit, kita itu makan apa coba? Masa kamu itu nggak mikir sampai sejauh itu sih? Kamu itu ngerti nggak sih? Aku tuh capek kalau harus masak ribet tiap pagi. Beli bumbu, motong sayur, ngulek sambal, terus cuci-cuci peralatan. Itu semua buang-buang waktu aku aja. Lagian mie instan kan gampang, tinggal rebus, taruh bumbu, udah jadi deh tinggal makan. Dan kalaupun nanti kamu sakit, itu bukan salah mie. Itu mungkin karena kamu capek kerja aja. Aku itu bukannya menyalahkan kamu, Mai. Aku itu cuma pengen kita itu menjalankan hidup ini dengan lebih baik. Karena kalau aku tuh jatuh sakit, aku yakin kamu juga bakal repot mengurusi aku. Kamu itu selalu aja nyalain aku. Padahal aku ini udah mikir biar uang belanja itu awet sampai akhir bulan. Kalau aku masak lauk terus, pasti uangnya cepet habis. Jadi ya udah, aku pilih yang paling gampang dan paling murah. Mai, kalau kamu itu bilang ini soal hemat, aku mengerti banget. Tapi masalahnya itu dompet kamu itu selalu ada sisa uang lebih. Aku tuh pernah iseng cek waktu kamu tinggalkan dompet kamu di meja. Ya ampun Anto, kamu curigaan banget sih sama aku. Itu tuh uang sisa belanja yang aku tabung. Kamu harusnya bangga dong karena aku bisa nabung. Bukannya malah curiga yang macem-macem. Ya sudah kalau gitu, aku itu berangkat kerja dulu ya. Tapi tolong ya Mai, mulai besok jangan cuma mie instan lagi. Aku tuh pengen kita hidup sehat bareng-bareng, bukan sekedar kenyang tapi penuh penyakit. Kamu gak jadi makan? Nggak, lain kali aja. Bu RT, saya mau ambil mie instan 1 dus ya, biar di rumah ada stoknya. Loh, Mai, kamu ini kok belanjanya mie terus sih? Ibu-ibu yang lain tiap hari pasti belanja sayur, beli ikan, ayam, sama lauk seger buat keluarga. Masa kamu belanja mie terus? Ya, mau gimana lagi Bu RT? Soalnya saya juga bingung. Suami saya itu demen banget sama mie instan. Kayaknya dia bener-bener ketagihan deh Bu. Sampai saya masakin sayur aja, dia nggak pernah makan. Jadi daripada repot bolak-balik, mending saya langsung borong sekalian. Walah, gitu ya. Tapi repot juga ya Mai. Soalnya kalau makan mie terus bukannya sehat, yang ada malah nambah penyakit. Lambung sama ususnya bisa kena masalah loh kalau keseringan. Ya mau gimana lagi Bu, saya nggak punya pilihan lain. Lagian harga lauk sekarang makin mahal, sayur juga cepat busuk. Kalau saya boros belanja lauk tiap sore, uang belanja dari Anto nggak bakalan cukup. Jadi saya milih hemat aja deh beli mie instan. Gitu ya? Ya udah deh Mai, saya kembaliin lagi ke kamu. Yang penting suamimu jangan sampai sakit. Soalnya ibu-ibu lain suka ngomongin juga, katanya Anto makin kurusan sekarang. Halah Bu, orang-orang itu emang suka banget ngomongin rumah tangga orang lain. Biarin aja mereka ribut. Yang penting saya sama suami saya baik-baik aja di rumah. Lagian Anto itu orangnya gampang banget makan, gak neko-neko. Dikasih mie aja dia udah seneng banget. Jadi gak usah khawatir, saya tahu batasannya kok Bu. Iya Mai, saya cuma ngingetin aja, namanya juga tetangga. Saya nggak mau kalau nanti ada apa-apa sama Anto. Kamu kan yang repot sendiri. Jangan sampai alasan hemat malah jadi bumerang buat keluarga. Makasih ya Bu, nasihatnya saya simpen kok. Tapi tenang aja, saya ini istri yang tahu caranya ngatur rumah tangga. Insya Allah nggak bakalan kenapa-napa kok.
hemat, tabungan. Alasan aja itu. Uang belanja dari Anto kan aku bisa sisihin buat beli kosmetik baru. Aku bosen kelihatan kayak ibu-ibu biasa. Aku pengen tampil cantik biar nggak kalah sama teman-teman aku. Jadi ya udah, biarin aja si Anto terus makan mie, sedangkan aku bisa tetap poya-poya. Mai, aku sampai melongo loh lihat kamu sekarang. Dulu kan gayamu sederhana banget. Bahkan kamu pakai baju rumahan ke warung. Tapi sekarang tiap ketemu kamu selalu ada barang baru yang bikin iri. Tas baru, makeup lengkap, dan baju kamu selalu kelihatan fresh. Gimana sih caranya bisa berubah secepat itu? Oh, ya aku ini belajar ngatur keuangan aja, Rin. Kalau kamu pinter, uang belanja dari suami itu sebenarnya cukup, bisa lebih dari cukup asal dipakai dengan strategi yang tepat. Jadi, aku nggak perlu repot minta tambahin. Dan bahkan, aku bisa tetap punya uang buat beli belanja skincare, tas, bahkan nongkrong sama kalian kayak gini. Kamu keren banget, Mai. Aku aja sampai sering ribut sama suami gara-gara uang belanja nggak cukup. Tiap bulan rasanya tekor terus. Kamu bisa-bisanya hemat tapi tetap kelihatan mewah. Suami kamu nggak curiga kamu sisihin uang belanja buat belanja kayak gini? Ya enggak lah, suami aku itu orangnya gampang banget dibohongin. Kalau aku bilang aku hemat biar ada sisa tabungan, dia langsung percaya. Padahal sisa itu aku pakai buat belanja kebutuhan aku sendiri. Lagian dia nggak pernah protes soal makanan, dikasih mie aja dia udah seneng. Jadi aku nggak perlu repot-repot masak deh. Hah? Jadi suami kamu tiap hari makan mie aja? Astaga, Mai, kasihan banget dong dia. Kamu enak-enakan duduk di kafe mewah, makan dessert mahal, sementara dia di rumah cuma makan mie instan. Kamu tega banget sih jadi istri kok kayak gitu. Ya kalau dipikir-pikir itu bukan masalah besarin. Yang penting perutnya kenyang kan. Lagi pula aku juga capek kalau tiap hari harus masak ribet. Mending aku pakai waktuku buat jaga penampilan. Suami itu sebenarnya lebih bangga kalau istrinya cantik dan kelihatan mewah daripada cuma bisa masak tapi tampil kucel. Ya Allah, sampai kapan aku tuh harus makan mie instan terus ya? Badan rasanya lemah banget. Tapi aku itu nggak mau menyalahkan Maya. Mungkin dia itu juga capek urus rumah. Aku cuma berharap dia itu sadar kalau aku itu butuh perhatian, bukan cuma makanan instan begini. Beberapa bulan kemudian kondisi kesehatan Anto jadi semakin memprihatinkan. Ia jadi pusat perhatian dan pusat pembicaraan warga setempat. Tok, lihat tuh si Anto badannya makin kurus. Jalannya aja kayak orang nggak ada tenaga. Kayak nggak pernah makan lauk bergizi. Iya, padahal istrinya tuh Maya kan sering kelihatan tampil kece, tas baru, make up tebel, sampai wangi banget tiap keluar rumah. Aneh aja gitu, duitnya dari mana ya? Ya mungkin rezeki beda jalur, tapi kasihan ya suaminya. Kalau beneran tiap hari itu cuma makan mie doang, mana kuat kerja kuli kalau kayak gitu. Bu, lihat, itu ada Pak Anto lewat. Ih, kasihan banget ya dia. Badannya kurus, mukanya lesu. Berbanding terbalik sama istrinya yang gaya terus kayak sosialita. Iya, gitulah Bu. Meskipun kita nasihatin juga, katanya dia kan itu semua keinginan suaminya. Tapi kayaknya saya nggak yakin deh kalau itu keinginan suaminya. Soalnya lihat aja itu, kondisinya kayak begitu. Lagi-lagi jadi pembicaraan orang. Mau sampai kapan aku itu begini terus ya? Ini nggak boleh terus dibiarkan. Aku itu harus ngomong sama Maya nih soal ini semuanya. Mai, kamu itu
Tahu nggak? Tadi aku itu dengar orang-orang itu ngomongin aku. Katanya aku itu kurus. Katanya tiap hari itu cuman makan mie. Sampai anak-anak kecil juga ngeledekin aku loh. Ya udahlah Anto, namanya juga orang kampung, kerjaannya gosip mulu. Jangan dimasukin ke hati. Mereka itu iri aja lihat aku masih bisa rapi, nggak kayak istri lain yang kucel. Tapi aku itu beneran malu loh Mai. Rasanya harga diriku diinjak-injak. Mereka lihat aku itu kayak laki-laki nggak becus, nggak bisa kasih makan istrinya dengan layak. Ya terus kamu maunya apa? Kalau aku ikut-ikutan hidup susah, kita makin kelihatan miskin toh. Mending aku tetap jaga penampilan. Itu juga demi nama baik kamu kok sebenarnya. Hah? Mai, pulang kerja panas-panas begini, aku udah membayangkan lauk sayur asam sama ikan goreng. Kok malah mie lagi, Mai. Apalagi, mie juga enak, gampang dimakan. Lagian kita kan harus hemat biar ada simpenan. Hemat, tapi kalau tiap hari alasannya itu, tapi kok aku lihat kamu itu bisa beli skincare, bisa nongkrong sama temen-temen, katanya hemat, tapi kok ya bukan buat makan kita tuh Mai. Ya ampun mas, baru makan mie doang udah ribut. Aku ini kan mikirin jangka panjang biar uang gak habis sia-sia. Kamu itu jangan lebay deh. Lebay, aku ini kerja banting tulang tiap hari loh ya. Badan aku itu kurus, perut aku itu sering sakit, kepalaku pusing, tapi di rumah cuma dikasih mie instan terus. Itu bukan hemat ya Mai, itu menyiksa. Nyiksa? Jadi maksud kamu aku istri yang gak bisa ngurus? Kamu pikir gampang jadi aku Urus rumah, mikirin tabungan, mikirin penampilan juga biar gak malu kalau kumpul sama teman-teman. Ngurus rumah apanya, kalau makan aja gak pernah ada yang bener. Aku itu butuh istri yang ngerti suami, bukan istri yang mikirin gengsi doang. Jangan bawa-bawa gengsi. Kalau kamu gajinya gede, aku gak bakalan kayak gini. Aku cuma pengen hidup normal kayak orang lain, punya barang bagus, gak kelihatan miskin. Apa itu salah? Salah Mai, salah besar. Kalau demi itu kamu mengorbankan kesehatan aku. Kamu pikir aku itu gak malu jadi bahan omongan orang? Badan kurus, muka pucet, sementara kamu tampil mewah. Itu bukan normal, itu menyakiti hati aku Mai. Kamu ini ya. Aduh, kepalaku. Pandanganku kenapa tiba-tiba jadi kabur ya kayak gini Mai? Tolong Mai, tolong aku Mai, tolong. Aduh mas, ayo bangun. Kamu itu jangan pura-pura, apalagi sandiwara di depan aku. Mas, bangun gak? Aku bilang bangun. Maya menyiram Anto dengan mie, namun Anto tak kunjung sadar. Astagfirullah mas, kamu beneran pingsan mas. Ih. Dok, tolongin suami saya. Dia ini kayaknya kecapean kerja, suka maksa diri biar bisa cepat cari uang. Makanya bisa sakit kayak gini. Bukan sekedar kecapean, Bu. Ini jelas gejala lambung akut. Saya lihat pola makannya kacau. Siapa yang atur makanan di rumah? Ya saya dok, tapi saya nggak pernah ngasih makanan sembarangan ke dia. Saya selalu kasih dia makanan yang terbaik kok. Daging, sayur, susu. Pokoknya semua makanan yang berprotein saya kasih untuk dia. Mungkin dianya aja yang suka makan sembarangan di luar. Enggak dok, bohong, itu semua nggak bener. Aku itu jarang makan di luar kok dok. Aku cuma makan mie terus di rumah. Apa? Mie terus? Astaga, apa ibu nggak sadar kalau itu bahaya? Lambung bisa jebol kalau terus-terusan begitu. Maya, jadi ini penyebabnya. Anak saya kurus, pucat, sering sakit. Ternyata kamu kasih cuma makan mie instan terus. Kamu ini tega banget ya jadi istri. Munafik kamu mas, penipu. Kamu jangan coba-coba memutarbalikkan fakta ya mas. Selama ini kan kamu yang nyuruh aku masak mie terus. Mai, kok kamu itu jadi menyalahkan aku sih sekarang? Aku selama ini sabar karena aku tuh sayang sama kamu Mai. Sayang sama kamu tahu nggak? Tapi kenapa kamu itu tega fitnah aku yang enggak coba? Tapi kenapa kamu tega fitnah aku yang enggak? Halah, dasar lebay banget sih kamu mas. Baru sakit lambung aja sampai bikin drama begini. Semua orang juga pernah sakit kali.
Bu, ini bukan hal sepele. Kalau pasien telat dibawa ke sini sedikit saja, dia bisa pendarahan lambung dan nyawanya bisa terancam. Ibu harus tanggung jawab dengan kondisi seperti ini. Tanggung jawab? Buat apa? Saya nggak salah kok disuruh tanggung jawab. Aneh banget sih kamu, Dok. Suruh aja tuh orangnya tanggung jawab sendiri. Dia kan yang punya uang, dia juga kok yang salah. Bu, tolong jangan main-main. Kondisi Pak Anto sudah sangat parah. Beliau butuh tindakan operasi lambung secepatnya. Jadi, mohon keluarga segera siapkan biaya. Enggak, saya nggak mau. Operasi itu kan mahal. Saya mana punya uang buat biaya operasi. Lagian, kenapa sih nggak pakai obat dulu aja? Kali aja bisa sembuh. Ya Allah, Mai. Emang selama ini uang tabungan aku itu kemana? Kita itu masih punya uang tabungan kan, Mai? Uang tabungan kita harusnya masih cukup kan buat biaya rumah sakit? Nggak ada. Uang tabungan kamu udah habis buat kebutuhan sehari-hari. Sama, ya buat keperluan rumah juga. Maya, kebutuhan apa sampai tabungan kita itu habis segitu cepatnya? Aku kerja siang malam demi kamu. Kok kamu itu masih bisa ngomong setenang itu sih? Ya bisa lah, namanya juga udah habis. Kalau udah habis, emangnya mau digimanain? Mau dibalikin lagi waktunya biar uangnya ada? Semua uang kan udah habis. Kamu itu benar-benar kurang ajar ya, Mai. Kamu benar-benar kelewatan. Udah keterlaluan tahu gak kamu itu. Mulai detik ini juga aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kamu itu dikutuk jadi manusia mie instan. Halah, bacot. Zaman udah maju kayak gini masih percaya sama yang namanya kutukan. Aduh, bener-bener gila ya kamu. Ketinggalan zaman. Kalau mau mati, mati aja sendiri. Jangan ngutuk-ngutuk orang. Awan gelap tiba-tiba muncul entah dari mana. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Dan dua petir tiba-tiba muncul menyambar Maya. Dan Maya pun berubah menjadi manusia mie instan saat itu juga.